الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده، وصلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, salam jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, kemudian bangun di pagi hari ini, kemudian melaksanakan sahur, berpuasa, menghadiri sholat subuh berjamaah ke masjid. Kemudian Allah dudukkan kita dalam majelis ini, majelis yang insya Allah diramaikan oleh para malaikatnya, majelis yang malaikat membentangkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Kemudian Allah kucurkan rahmat kepada mereka, sakinah, maghfirah, salawat, serta Allah berikan kepada mereka itu segala kebaikan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Iman Katapi yang Blolong dan jajarannya, yang terhormat para tokoh masyarakat, Tunggu Sediakan Minimama Alim Ulama Syariah Andai, Kapai Batanyo, Ketua sampai ke Babarito. Yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi kita, mengimami sholat-sholat kita, serta memanggil kita sholat dengan azannya. Umumnya kepada seluruh jemaah, tidak disebut nama, tidak dihimbau pula. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lain akan ada boleh Bapak Ibu? Ada. Ayo Pak. Ada. Alhamdulillah. Lain akan ada dulu? Ada. Alhamdulillah. Kalau tak akan kamu tak pilih ya. Nah Bapak Ibu mulia, jadi waktu subuh aku nggak bisa lama-lama ceramah Bapak, karena rawan. Ya kan, Paris sedang panuh, duduk di dalam saji Allah, sajua kan, mandangamu mandongin di monggogon, lama-lama tak kalau juga. Jadi kalau itu terjadi, jawab pajak PSB Ibu. Jadi Bapak Ibu, kini kau menggunakan kaidah proklamasi. Apa itu? Diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, Bapak Ibu yang mulia, ini tema nama Afiat Fatigo yang artinya tema yang sangat sedang kita rasakan sekarang, insya Allah. Nikmat-nikmat di waktu subuh. Ada banyak sekali nikmat Allah di waktu subuh. Yang pertama, nikmat bangun tidur. Nah, Bapak Ibu, bangun tidur adalah sebuah nikmat yang besar. Buktinya kini yang besarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau besok pagi dia titik 100 miliar lain mau tidak? 100 miliar loh. Lain apa Pak? Ibu-ibu lain apa Bu? Tidak mau. Terus lain apa Bu? Nah, menerima ibu-ibu memang kacang lainnya Pak. Lain semua. Wajar ya. Nah, berarti sepakat ya awak sadualanya nio. Kalau besok pagi dia 100 miliar. Oke, aku kunci jawabannya. Pertanyaan kedua Pak Ibu, besok pagi dia 100 miliar. Syaratnya tidak jago-jago lain. Ini nama Bapak Ibu. Alurnya jauh-jauh. Aku tak takut jawaban Bapak Ibu. Tapi aku pernah mengisi di salah satu masjid di Kismau Saporo di Jati. Ada seorang pampak, lagaeknya. Hanya jauh. Nama ada Ustaz, aku ingin anak aku Ibu kasih suapu. Siap mati gitu kira-kira Bapak. Nah, cuman yang aku salut dari beliau itu adalah kesiapan beliau. Ya. Seharusnya awal terinspirasi juga beliau Pak Ibu. Salut awalnya beliau, karena dia lah siap. Berarti lah cukui amalnya gitu kan. Nah, lapas saya ini kalau nyerasuan asam dalam kehidupan kau, jadi dia lah siap gitu. Sementara awal Pak Ibu, jangankan mati lewat kuburan saya tak kui kan. Nah itu perlu menjadi evaluasi bagi awal. Banyak dia terawal yang masih tapi mati. Seharusnya waktu berada mau dia. Nah Bapak Ibu yang mulia, artinya apa? Nikmat
nikmat bangun pagi itu lebih besar dari apapun. Ya, tak bisa dibanding duit itu. Aku naik anak konyol 500 miliar, naik miliar 1 triliun, ditukar dengan kehidupan awak pasti awak dalam. Betapa mahalnya nikmat bangun pagi yang Allah berikan kepada kita. Dan awak mendapatkan secara cuma-cuma. Nah, ada yang tadi malam ada ayat Allah menjagokan aku besok nado. Tapi Allah tetap kasih kepada kita kehidupan bagi Bapak Ibu yang mulia. Itu makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apabila kalian bangun tidur, bacalah doa bangun tidur. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah tadi malam mematikan kami. Wa ilaihi nusyur, dan hanya kepadanya kami kembali. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang lupa tadi membaca doa bangun tidur. Akan tetapi tanam Ibu, tadi di awal ceramah, aku akan membuka ceramah aku doa bangun tidur. Tujuannya apa? Mewakili Bapak Ibu saudara. Dan artinya aku akan menyelamatkan Bapak Ibu saudaranya, tapi pahala Bapak Ibu saudaranya ditransfer kamu. Beda Bapak Ibu. Nah, itulah lamanya Pak kalau memimpin doa bersama aku kan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, itu nikmat dan pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana kata Nabi dalam hadis ya, riwayat Bukhari dan Muslim, nikmat yang kedua yang kita dapatkan, laisa salatun aqala 'alal munafiqin. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang munafik. Min salatil fajr wal isya, melebihi salat subuh dan salat isya. Walau ya'lamuna ma fihima, padahal andai mereka tahu keutamaan dua salat ini, la atauhuma walau hadwa, mereka pasti akan tetap mendatanginya walaupun merangkak. Nah, Bapak Ibu, hadis ini banyak pelajaran yang kita ambil darinya. Yang pertama, alangkah besarnya pahala salat isya dan subuh, apalagi ke masjid berjamaah, sangat besar. Berapa besarnya? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akan tetapi dalam hadis itu disebutkan, andai kalian tahu, kalian pasti akan tetap berusaha datang ke masjid. Bagaimana caranya? Tak bisa berjalan, ya maka tak bisa makan, ngesot. Bahkan saja dilakukan, mulia bisa sampai ke masjid. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam hadis yang lain, raka'atul fajr khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar yang kita kerjakan antara azan dan iqamah tadi itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sholat sunnahnya saja seperti itu dahsyat pahalanya, apalagi sholat wajibnya, sholat subuhnya, sholat isyanya, tentu lebih berkali-kali lipat lebih hebat. Sebab yang wajib pasti lebih agung pahalanya, lebih dahsyat keutamaannya daripada yang sunnah. Nah, maka Bapak Ibu, betapa besarnya ya, pahala sholat subuh dan isya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu ya, di antara waktu itu yang paling kayu di dunia manusia, orang-orang barat, orang-orang miliarder, misal Mark Zuckerberg namanya. Itu Bapak Ibu, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg orang main Facebook. Nah, jadi bagi yang hobi main Facebook, ya kan, nah itu terima kasih lah beliau. Terus dia lagi, Bill Gates, yang Microsoft, yang saya bisa orang mengetik di komputer. Dia lagi Steve Jobs, yang Apple, iPhone. Bagi Bapak Ibu yang HP iPhone, ada terima kasih lah ke Steve Jobs itu. Orang-orang itu miliarder Bapak Ibu, gajinya yo kadang-kadang, para gaji orang itu sampai ratus ribu per detik, sampai ratus ribu per detik Bapak Ibu, para kayu itu. Jadi gajinya itu kadang sama kadang kalau pakai T, barat per bulannya, per minggunya, per harinya, per jamnya, per menitnya, per detiknya, kurang lebih sampai ratus ribu per detik. Barang orangnya sampai ratus ribu. Nah kalau nya sebentar kan, 10 juta, ya, luar biasa hebat. Jawaban kadang gajinya. Akan tetapi dibandingkan awak kaum muslimin, tidak ada dua-duanya. Awak kaum muslimin tiap pagi mendapatkan dunia dan seisinya jika melaksanakan sholat subuh. Akan tetapi di antara awak kayak usia paling kayo, Ustaz awak dan azan tadi. Nah ini orang kayo itu. Bagaimana itu? Karena awak tiba kembali, dek mandangan azan inyo. Jadi pahala awak satu lagi risiko mengalir kepada beliau kayo. Pasal aku apa? Bagi Bapak Ibu dan mencari minantu, ya. Jadi dia buat.
ada orang terkaya di dunia di Mokogo kan. Ustaz Eki lah lewat kayak gue aku kan. Nah, aku masih ada lah. Ya. Masih ada untuk orang lain Ustaz awal-awal. Ya, dagang itu kurang ini suara wajah. Nah, orang terkaya di dunia lah tuh. Nah, jadi Bapak Ibu ya kalau mencari aja Jawa. Nah, cari di masa di awal kok. Kami jadi tulang lolong Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, itu pelajaran pertama. Kemudian yang kedua yang kita ambil dari hadis ini, inilah dua sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena waktunya di waktu orang sedang sibuk-sibuknya. Pertama sholat isya. Sholat isya itu orang sedang sibuk. Sibuk ngapain? Dari pagi sampai sore bekerja. Ya, kerja banting tulang, banting setir, banting sadalanya, banting baju. Kemudian di malam harinya saatnya bersenang-senang. Saatnya melepaskan penat. Nah, ada yang nonton TV lah, ada yang main game, ada yang ngobrol, ngopi segala macam. Nah, intinya orang masih sibuk juga kehidupan dunianya. Nah, kalau sholat maghrib, lain masih nyoba rajuan karena sepaket cuma mandi sore kan, setiap mandi sore langsung sholat maghrib. Tapi kalau isya itu syukur aja lihat, pastilah biasa kita jamaah isya pada jamaah maghrib betul. Karena kok oranglah sibuk kalau kita dunia. Itu sholat isya. Kalau sholat subuh, boleh sholat subuh besok. Sholat subuh itu orang sedang sibuk mana? Sibuk mana orang ketika waktu subuh? Sibuk mana? Lalu kok ibu sibuk mana? Walaupun nanti orangnya sibuk mana? Coba lah tes. Orang sedang lalu itu coba sapu ya ibu. Pasti nama Jawa ya kan? Sementara orang yang sedang keraju di kantor kok sedang sibuk mana? Masa punya ya kawan ya? Ya kawan ya? Pasti manjawa itu baru. Orang lalu ini satu nama Jawa ya kan? Ya sibuk banyak ibu ya. Nah pokoknya itulah dua waktu orang sedang sibuk-sibuknya, ya kan? Sibuk dengan aktivitas dunia ya. Nah isya dan subuh. Artinya apa? Untuk mencari diri awak kok. Termasuk munafik atau indahnya mencari dari dua sholat kau. Kalau selamat dua sholat kau kerajuan, boleh ini kok berjamaah ke masjid. Insya Allah kita selamat dari orang munafik. Sebaliknya apabila dua sholat ini kita lalaikan, kita abaikan, bahkan kita tinggalkan, alhamdulillah, hati-hati, jangan-jangan kita termasuk golongan orang munafik. Risiko kena Tuhan yang baik. Dan orang munafik pun tak main-main. Kata Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 82, Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan himpun orang munafik dan orang kafir terjun ke dalam neraka bersama-sama. Jadi orang munafik itu juga sama masuk di neraka orang kafir. Bagaimana itu? Karena tidak ada bedanya. Memang orang munafik itu kalau ditanya orang Islam, KTP-nya Islam, tapi labelnya saja. Pengamalannya apa? Sholat tidak, puasa apa lagi, zakat apa lagi, umroh haji apa lagi. Jadi tidak ada bedanya di orang kafir. Maka orang munafik itu akan hancur ke dalam neraka bersama-sama di neraka itu. Semoga Allah melindungi kita darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, aku pernah mengisi di bulan kawin. Jadi ada orang kesulitan apa-apa. Alah baik yang wajar Abu Ustaz. Saya tahu Ustaz aku arti munafik itu Ustaz. Aku tepat munafik muka Nabi pikiran kotor. Nah itu artinya. Kalau dicari tampilannya, rupanya, tampangnya mau orang siap, ya kan? Inyonya yang paling aku juga. Tapi rupanya secara pengamalannya, rupanya sama juga kafir. Nah jadi muka Nabi pikiran kotor itu adalah panjangan orang munafik tersebut. Saya masih jawab begini Pak Ibu. Saya masih jawab kok. Barangkali kalah mimpi lah kan. Lalu Pak Ibu ya. Oke Pak Ibu, sebagaimana aku janjikan tadi ya, awak capek saja. Poin terakhir, nikmat yang kita dapatkan di waktu subuh, yakninya barokah subuh. Apakah yang dimaksud dengan barokah? Salam Allah acuk menambahkan berkah barokah. Tapi sudahkah kita tahu apa artinya? Berkah ini artinya kebaikan yang banyak, manfaat yang luas. Untuk lebih mudahnya Bapak Ibu, mari kita ambil contoh. Nabi Muhammad SAW ketika masih bayi, beliau disusui oleh ibunda Halimah Sa'diyah. Artinya apa? Ibunda Halimah dari suku Sa'ad. Kalau dipisah Halimah As-Sa'diyah, Halimah dari suku Sa'ad. Ibunda Halimah kok Bapak Ibu, mulanya ketika menyusuan Nabi, ayah susunya karya. Bapak itu sebabnya orang Bansai.
makannya kurang, nutrisinya kurang. Ibu-ibu kalau makan kurang pasti nasi kurang aku. Makanya ibu tidak dianjurkan berpuasa di bulan Ramadan, tapi tanya Yuana. Nah, kalau ibunda Halimah kan kayak itu loh. Ya katanya kurang makan, orang bangsa di kampung, jadi asinya bahkan karya. Akan tetapi Bapak Ibu, ketika Nabi mulai menetek kepadanya, apa yang terjadi? Langsung panuah, tari si panuah, berlimpah ruah, mengalir dengan derasnya. Ini keajaiban pertama yang didapatkan oleh ibunda Halimah. Kemudian dia bawa Nabi pulang ke kampungnya. Nah, bapaknya bawa Nabi karena dulu menyusuan anak itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi ibu-ibu dari kampung main ke kota, nyambi anak-anak bayi yang baru lahir, coba ke kampungnya dengan perizinan orang tuanya untuk disusuan selama 2 tahun. Nah, kalau disusuan selama 2 tahun, baru coba diantar ke orang lainnya, bekonya mendapatkan upah. Nah, jadi dulu sebuah pekerjaan menyusuan anak seperti itu. Ini tak boleh tidak, ya kan? Nah, ini mah kalau susu engkau kan, tapi ada. Kalau pakai ibu susu, kamu susu batu. Nah, Bapak Ibu, ketika nyoba Nabi pulang ke kampungnya, terjadi keajaiban yang lebih hebat lagi. Apa itu? Kambing-kambing Halimah berkembang biak dengan besar. Ya, daging-daging kambingnya ini besar, gemuk. Ya, kemudian air susu kambingnya juga banyak. Nah, sampai-sampai lagi di tetangga, turian karena kambing Halimah itu mencari makan. Ya, kambing Halimah itu pandai mencari makanan. Tapi lagi turian di tetangga aku kayak dan kambing tetangga kau tetap kurui, dan kambing Halimah itu bertambah gemuk, gampuk, gemoy, atau gemoy pada dia, ya kan? Gadang gitu pada kau, ya kan itu bahasanya gini kan, gemoy gadang gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian tanaman-tanaman ibunda Halimah, ya, tumbuhan-tumbuhannya, kebun-kebunnya tumbuh dengan subur, ya, tumbuh dengan subur, buah-buahannya ranum, masak, manis, berkualitas tinggi. Hidup ibunda Halimah penuh dengan kemudahan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan. Sejak kapan? Sejak menyusui Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, dari mana semua keajaiban itu datang? Dari Allah pastinya. Tapi jalannya lewat siapa? Lewat siapa? Keberkahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membawa berkah kepada ibu. Siapa namanya ibu? Ibunda Halimah sendiri. Kata ibunda Halimah dalam sirah Nabawiyah Syekh Shafi Rahman Al-Mubarakuri, sungguh bayi yang aku susui ini membawa berkah. Nah, itulah yang dimaksud dengan berkah itu. Ya, kebaikan yang banyak, kambing-kambingnya bisa bertambah, gemoy tadi, ya kan, tumbuhan-tumbuhannya bertambah masa, air susunya banyak, hidupnya penuh dengan kebahagiaan, kemudahan. Itulah yang dimaksud dengan berkah tadi. Jalannya lewat Nabi Muhammad SAW, datang berkah kepada mereka. Nah, jadi berkah kepada yang awak butuhkan dari waktu, makanya asal berdoa, awak memohon berkah Allah. Ya kan, ada orang yang ulang tahun, barakallahu fi umrik, semoga Allah berkahi umurmu. Dalam artian, semoga umurmu itu bermanfaat untuk hal-hal yang baik, tidak kamu habiskan untuk sia-sia. Ada orang merit, barakallahu lakuma, wa baraka alaikuma, wa jama'a bainakum fi khair. Kita doa pula berkah untuk dia. Semoga keluarganya itu sejahtera, makmur, ya, banyak kebaikan, banyak anak-anaknya jadi anak soleh. Nah, itulah dimaksud sebagai berkah. Akan tetapi Bapak Ibu, kiranya tak ada orang lebih percaya dengan berkah. Ada seorang Islam, seorang kafir yang tidak percaya dengan berkah. Dia sampaikan ke Syekh Ibrahim bin Adham, wahai Syekh, ambo tak percaya dengan berkah. Kemudian aja Syekh Ibrahim Bapak Ibu, oke, kalau ambo tak percaya dengan berkah, coba cari antara wawau jo kampiang. Nah, tahu Bapak Ibu? Lain. Nah, sinonimnya guguk. Nah, wawau guguk kampiang. Awak gunakan bahasa yang kambingnya Bapak Ibu. Nah, kalau aja ya kambing jo guguk, iya, kambing jo guguk Bapak Ibu. Ya, wawau atau guguk sampai 500 sampai 8 kuah. Rami, oke? Kampiang sekali barana. Api, boleh Pak? Nah, sakit teh. Lagi sakit teh pada wawau. Oke, itu dan pertama. Nah, kedua, kampiang kok acuk di dabiah. Lebaran haji, maka di dabiah kan. Akikah, seorang anak laki-laki. Gue buang,
seorang anak kadusi saya kuat tiup-tiup awak disibol dikorbankan kambiang guys. Itu kalau pas-pasan pilihnya. Kalau banyak, kamu 5 kambiang sekali ya bukan hakikatnya. Nah, acara-acara lain itu juga pakai daging kambing dan juga sate kambing banyak dijual-jual orang di mana-mana. Nah, sementara awak Bapak Ibu, kalau pernah bodana orang awak mana dia awak. Tapi kok kamu ada acara gitu kan. Nah, pengetahuan aku itu sampai gini pernah bodana Nah, tapi sampai lain walau. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan fakta-fakta tersebut seharusnya populasi wawau lah biasanya pada kambiang. Karena wawau barangannya banyak, tidak perlu didabian. Akan tetapi coba cari di lapangan Bapak Ibu, mana lebih rami, kambiang atau wawau? Kambiang. Cobalah cari, kambiang lebih rami. Kambiang itu sangat tiba, itu rami Bapak Ibu, bergerombol, satu keluarga besar. Kakeknya di situ, neneknya, amanya, apa, pamannya, bibinya, anaknya, cucunya, berkumpul bersama-sama mencari makan, ya kan? Malaysia kakeknya carinya paling panjang yang begitu. Malaysia cucunya carinya paling ketek, kan? Sama-sama mencari makan. Makmur, sejahtera, rami, Bapak. Sana Malaysia gitu, berjamaah. Sementara wawo, cie-cie. Ya kan, dalam di anak wajah lihat wawaku bergerombol kecuali aku tinggal di Bandar Kali, Bapak Ibu. Jadi pagi-pagi itu aja wajah lihat tuh ada orang yang majikannya gitu kan, nyoba sekali di muanam wawaku, nyoilu lantai payah wawaku nyolari itu kan, payah di mana aja tuh, nyoba pai Bandar Kali mana situ, pai Nah itulah wajah lihat wawaku bergerombol ya Bapak Ibu. Selama tidak pernah hasil. Nah Bapak Ibu, kok bisa begitu? Kok kambiang kok bisa lagi rami pada Allah? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, sebab kambiang kok ketika hari lasanjo nyo masuk ke dalam kandangnya. Sudah tu nyo lalu. Di suap pagi malaki waktu subuh nyo jago baik. Kambiang jago di waktu subuh. Sementara wawo sepanjang malam nyo batanggang manggobong saya kata nyo. Di suap malaki waktu subuh baru nyolalo. Kambiang jago di waktu subuh, wawaw kalau di waktu subuh. Kambiang dapat barokah subuh, wawaw tak dapat barokah subuh. Itu makanya kambiang merapi pada wawaw itu. Nah itu menurut siapa? Syekh Ibrahim bin Adham. Nah Bapak Ibu artinya apa? Barokah subuh meliputi semua makhluk Allah. Bukan hanya manusia saja. Kambing pun mendapatkan barokah. Kita ambil contoh yang lain, ayam saja. Ayam kok, walaupun dalam berdiri KFC, CFC, Texas Chicken, Kentucky, ayam narako, ayam sarugo, macam-macam yang boleh diorang makan itu kan. Tapi nama ayam kok tak punah-punah sampai gini dong. Masih rami juga loh. Sampai-sampai yang Bapak Ibu, kalau ada acara mendoa atau bagaimana kan. Kalau pilihannya lauk atau ayam, aku pilih lauk. Bapak itu, lauk makan ayam kok. Laju mana kan? Nah ayam kok tetap rami juga. Bapak bisa begitu Bapak Ibu. Ayam kolah dan menjaga anak wakil sebuah. Alun jaga wakil lah jaga. Kukuru yuk jangan jaga lah sampai. Tapi ayam barokah sebuah rami sampai akhir zaman tidak akan punah-punah. Nah artinya Bapak Ibu gini apa tanya? Kalau ada orang yang sepanjang malam menjaga tangga, jam 3 baru nyolalo lewat salat subuhnya. Berarti sama jo? Berarti sama jo? Nah, aku macam ini lah. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka inilah barokah subuh yang menjadi nikmat bagi orang-orang yang bangun di waktu subuh, apalagi sholat berjamaah ke masjid. Ya. Waktu subuh ada barokahnya, sholat ke masjid ada barokahnya. Luar biasa begitu, bertumpuk-tumpuk barokah yang kita dapatkan. Makanya aku anjurkan kepada Bapak Ibu yang menggalai, oh tapi pagi buka, karena barokah itu banyak pagi. Ikut banyak yang terawih jam 10 baru buka kadang, jam 10 siang sama Bali. Orang pada lunjuk pagi kan. Nah, sementara saudara-saudara orang Cino, orang dia mengamalkan setengah 7 lah bukanya Bebo. Awak lain sholat subuh, sholat itu tutup jam 10 baru buka. Dari subuh ke jam 10 itu mana? Lalu juga loh. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita buka mindset ini. Ayo kita lebih awal bangunnya, kemudian kita buka kedai di waktu subuh. Insya Allah akan banyak kebaikan kita dapatkan. Berkah ini bisa jadi bentuknya seperti kesehatan. Ya, kemudian umur yang panjang, kemudian rezeki yang berlimpah, kemudian anak-anaknya jadi anak soleh, jadi anak pintar, jadi anak cerdas.
ya, dan banyak lagi kebaikan lainnya. Intinya berusaha kita mendapatkan barokah subuh. Bapak Ibu mulia, maka inilah 3 nikmat yang insya Allah kita dapatkan pada pagi hari ini. Yang pertama, nikmat bangun tidur yang lebih besar dari uang berapapun. Yang kedua, nikmat sholat subuh, yang nikmat sholat subuh ini sangat besar sekali pahalanya dan menyelamatkan kita dari sifat munafik. Dan yang ketiga, barokah subuh, di mana Allah melimpahkan kebaikan yang sebesar-besarnya kepada makhluknya di khusus.